Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, ya. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi ini merupakan serangkaian kegiatan untuk memeriahkan Hari Jadi Sulawesi Selatan, ya, yang mana temanya itu adalah Sulsel Maju dan Berkarakter. Nah, sebenarnya kegiatan untuk memeriahkan kegiatan Hari Jadi Sulsel ini itu ada banyak, ya, ada banyak. Mungkin guru-guru yang lain juga ada tugasnya. Mungkin khusus saya adalah sebagai relawan anti narkoba. Nah, pengimbasan yang saya lakukan di sini adalah pembelajaran berbasis anti narkoba di lingkungan sekolah. Mungkin di sini pernah ada yang mengikuti sosialisasi anti narkoba? Pernah? Nah, entah itu SMPK, SDK atau di ekstrakurikuler. Oke, jadi kenapa selalu dibahas mengenai sosialisasi seperti ini? Itu karena pemerintah, orang tua, bahkan guru-guru kita sangat melindungi kalian, menyayangi kalian, melindungi kalian dari yang namanya narkoba, ya. Oke. Nah, ini di sini ada video, jadi silahkan disimak terlebih dahulu. Narkoba dan bahayanya. Hai teman JC, apakah kamu pernah mendengar kata narkoba? Atau mungkin kamu pernah mendengar istilah ganja, atau sabu-sabu, cimeng, jole, atau hasis? Nah, ini artinya kamu mesti waspada agar tidak mulai mencoba. Banyak pelajar yang terjerat narkoba karena rasa ingin tahu atau mengikuti ajakan dari teman. Jika sudah terjerat narkoba, bukan hanya tubuh yang rusak, tapi juga mental juga kena. Bahkan dampaknya hingga menghancurkan hubungan sosial, bahkan masa depan seseorang. Apa saja yang termasuk narkoba? Apa dampak penggunaan narkoba? Dan bagaimana caranya menghindar dari bahaya narkoba? Yuk simak video ini. Narkoba adalah bahan atau zat yang dapat memengaruhi kondisi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan mental. Narkoba terdiri dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menyebabkan ketergantungan. Contohnya, ganja dan morfin. Psikotropika adalah bahan alamiah maupun buatan yang memiliki pengaruh pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya, amfetamin, diazepam, dan berbagai jenis obat tidur seperti benzodiazepin dan midazolam. Bahan adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang juga memengaruhi kesadaran atau pikiran. Contohnya alkohol, nikotin, dan kafein. Sementara itu, berdasarkan undang-undang, narkoba dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1 tidak digunakan dalam pengobatan karena berpotensi tinggi menyebabkan kecanduan. Contoh golongan 1 adalah opium, heroin, sabu, ekstasi, dan ganja.
Golongan 2 dapat digunakan dalam pengobatan maupun terapi, tapi sebagai pilihan terakhir. Contoh golongan 2 adalah metadon, morfin, dan peptidin. Sedangkan golongan 3 masih digunakan dalam pengobatan karena berpotensi ringan menyebabkan kecanduan. Contoh golongan 3 adalah kodein yang dipakai sebagai obat pereda nyeri. Penyalahgunaan narkoba ternyata ada pada hampir semua kalangan. Narkoba bisa menjerat siapa saja, baik itu pria maupun wanita, anak-anak maupun orang dewasa, kaya maupun miskin, pejabat maupun pengangguran, sampai profesor maupun orang yang tidak sekolah. Peredaran narkoba memang tidak memandang umur, jenis kelamin, status sosial maupun tingkat pendidikan. Lalu, apa ciri-ciri umum dari pengguna narkoba? Ciri mata merah berair, lesu, tidak fokus ketika diajak berbicara, dan mengalami perubahan sikap seperti mudah marah atau menjadi malas. Apa saja dampak yang dialami oleh pengguna narkoba? Di antaranya adalah 1. Dehidrasi. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan akan kekurangan cairan. 2. Halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Pemakaian narkoba dalam dosis berlebih juga dapat menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. 3. Gangguan tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sampai hilang kesadaran. Sebaliknya, ada juga narkoba yang menyebabkan pemakainya malah kesulitan untuk tidur. 4. Gangguan kualitas hidup. Misalnya, susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. 5. Kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu jika dibiarkan, maka dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika. Biar nanti ku crop tim Di sekitar yang bersinggungan rokok, alkohol, inhalan atau lem aibon, atau tanaman dan jamur tertentu yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Hal-hal berikut juga bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya narkoba. 1. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan. 2. Hati-hati dalam memilih teman atau lingkungan pertemanan. 3. Berani mengatakan tidak apabila ditawari makanan atau barang yang tidak kita ketahui dengan jelas. 4. Isi waktu dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat, seperti melakukan hobi, olahraga, ekstrakurikuler di sekolah, atau kegiatan sosial untuk membantu sesama. Penggunaan dan pengedaran narkoba termasuk tindakan pelanggaran hukum. 9. Ancaman hukuman bagi pelakunya sangatlah berat, termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, dan denda yang sangat tinggi. Jadi, jika seseorang di dekat kita, baik keluarga atau teman, diketahui atau dicurigai mengonsumsi dan mengedarkan narkoba, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melaporkannya pada orang dewasa yang bertanggung jawab. Bersama, kita perlu melaporkannya ke lembaga yang bertugas
untuk menangani masalah narkoba. BNN atau Badan Narkotika Nasional bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi pengguna serta pengedar narkotika. Sedangkan kepolisian bertugas untuk menindak pelaku kejahatan narkotika secara hukum. Ada juga beberapa LSM atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang rehabilitasi dan penyuluhan. Nah, di hari tersebut akan ada kampanye dan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melawan cara untuk mewujudkan cita-cita dan Tadi dalam video tersebut apa yang dijelaskan mengenai narkoba? Ciri-ciri pengguna narkoba? Ya, mata berair, apalagi lesu, tidak fokus, pemarah, kemudian halusinasi, pemalas, ya. Jadi itu termasuk ciri-ciri dari pengguna narkoba. Kemudian tadi ada berapa jenis narkoba? 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan ya bahan adiktif lainnya. Ya, kemudian ada juga penggolongannya tadi, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 itu yang paling bahaya, ya. Kemudian tingkatan yang kedua, tingkatan yang ketiga. Yang pertama tadi itu betul-betul tidak boleh digunakan. Yang kedua boleh tapi dalam keadaan darurat. Nah, yang ketiga ini dosisnya rendah, boleh digunakan tapi dalam dunia medis. Nah, kemudian definisi penyalahgunaan narkoba. Di sini ada kata penyalahgunaan, artinya narkoba ini sebenarnya tadi ada manfaatnya, cuma dia bermanfaat di dunia medis saja. Nah, ini pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis. Di luar daripada itu sudah masuk dalam kategori penyalahgunaan. Nah, seperti ini penyalahgunaan narkoba di sekolah. Ya, dia merupakan masalah yang serius, mempengaruhi kesehatan fisik dan mental siswa. Penting untuk memahami konsekuensi negatifnya dan mendorong upaya pencegahan di lingkungan pendidikan. Jadi sebelum kita tertarik dengan benda ini, kalau misalkan ada yang menawari ya, kita harus memikirkan terlebih dahulu dampaknya setelah saya gunakan. Seperti itu ya. Kalau saya gunakan, kira-kira nanti seperti apa saya? Tidak fokus belajar, marah-marah, malas juga, atau bahkan lingkungan sosialnya yang kacau, ya, dijauhi oleh teman-temannya, punya masalah di lingkungan keluarganya, ya. Jadi kalian harus berpikir begitu terlebih dahulu sebelum terkena ajakan, pengaruh, ya. Kemudian ini persentase, ada 35% itu pelajar melaporkan penggunaan narkoba dan ada 62% siswa yang menghadapi penurunan akademis karena narkoba. Nah, kemudian tujuan daripada sosialisasi yang saya lakukan ini, itu yang pertama meningkatkan kesadaran tentang narkoba. Pertama itu meningkatkan kesadaran tentang narkoba. Yang kedua mencegah penyalahgunaan di kalangan pelajar. Yang ketiga itu mengajak peran aktif sivitas sekolah. Yang keempat menyediakan informasi dan edukasi. Kemudian dampak sosial penyalahgunaan narkoba pada pelajar itu tentunya mempengaruhi prestasi kalian di sekolah, ya. Nah, di sini ada penyalahgunaan narkoba itu dapat menyebabkan penurunan prestasi belajar yang mengakibatkan siswa kesulitan dalam memahami pelajaran dan berinteraksi dengan teman-teman serta menghadapi resiko hukum yang serius. Kemudian dampak sosial penyalahgunaan narkoba itu
isolasi sosial yang meningkat. Ya, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan perpecahan hubungan sosial di kalangan siswa. Itu siswa yang terlibat sering mengalami stigma dan pengucilan, mengakibatkan kurangnya dukungan emosional dan interaksi sosial. Jadi kapan kamu menggunakan narkoba, pasti yang saya bilang tadi, lingkungan sosialmu akan hancur. Ya. Baik itu teman-temanmu, atau lingkungan di dekat rumahmu, atau bahkan lingkungan ke keluarga, kalian akan dijauhi. Ya. Dampak sosial, resiko hukum dan keamanan, itu penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan konsekuensi hukum serius bagi pelajar, termasuk penangkapan dan tindakan disiplin dari sekolah yang berdampak pada kemajuan akademis dan masa depan, ya, masa depan kalian. Kemudian strategi pencegahannya, seperti yang saya lakukan pada saat ini, yaitu dengan memberikan edukasi yang berkelanjutan. Jadi edukasi ini tidak hanya stop di jenjang SMA, akan ada nanti jenjang perkuliahan, ataukah pada saat kalian sudah bekerja, ya, tetap akan selalu ada namanya sosialisasi yang mengingatkan kalian tentang bahayanya narkoba. Kemudian peran aktif guru dan staf sekolah. Guru dan staf sekolah ini memiliki peran krusial dalam mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan narkoba. Ya, nah, biasanya kegiatan-kegiatan seperti itu ada kerjasama antara pihak sekolah dengan lembaga yang namanya BNN tadi. Ya, apa kepanjangan BNN? Badan Narkotika Nasional. Biasanya itu dilakukan dalam bentuk sosialisasi besar-besaran, ya, seperti yang pernah diadakan sebelumnya di sini, sosialisasi anti narkoba, ataukah boleh juga bekerja sama dengan pihak kepolisian, ya, untuk memberantas narkoba. Peran siswa dan orang tua dalam pencegahan, yaitu keterlibatan dalam edukasi. Jadi siswa dan orang tua harus berkolaborasi dan mendukung program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Keterlibatan aktif mereka sangat penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan sehat. Nah, ini ada video. Semoga video ini dapat menyadarkan kalian, ya. Inilah. Kesempatan kedua, judulnya.
Ternyata cuma mimpi. Bagaimana awal ceritanya? Tadi itu si Andi namanya ya. Ini si Andi awalnya dia mau terlihat keren. Oh, awalnya dia mau terlihat keren. Lama-lama karena ada orang yang selalu menawarkan dia barang ya atau sesuatu ke dia yang dia tidak ketahui, kemudian orang ini memancingnya, mau tidak terlihat keren. Karena Andi kan punya keinginan mau terlihat keren, jadi akhirnya dia mencoba. Nah, dia coba terus. Awalnya ini orang yang menawarkan tadi dia cuma memberi cuma-cuma, gratis. Nah, setelah Andi mencoba terus-menerus, akhirnya dia kecanduan. Nah, kalau kecanduan pasti kan dia mau lagi. Nah, Andi mendatangi lagi si yang punya barang yang tadi. Karena dia sudah kecanduan, mau sekali barang itu, orang ini mengira bahwa pasti dia akan lakukan apapun untuk mendapatkan obat ini. Nah, akhirnya Andi mencuri. Jadi apapun yang dia lakukan, dia tuh seperti tidak sadarkan diri, ya. Sudah tidak sadarkan diri, tidak terkontrol emosinya, akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, dia melakukan pencurian, dia mencuri tadi dompetnya bapaknya. Nah, kemudian lama-kelamaan akhirnya dia overdosis, ya, overdosis, masuk rumah sakit dan melihat malaikat maut ya. Nah, ternyata tadi itu merupakan hal yang dipikirkan oleh Andi sebelum dia terjun di sebelum dia mengkonsumsi yang namanya narkoba. Jadi dia pikirkan dulu kira-kira bagaimana kira-kira saya ketika saya mengikuti ajakan mereka. Ya, harusnya seperti itu. Kita harus pikirkan dulu, jangan langsung terima-terima saja, jangan langsung mendengar ajakan orang. Ini maaf ya. Ini salah satu contoh pembunuhan sadis yang baru-baru terjadi. Bahaya narkoba yang kian menghilang. Pembunuhan sadis di Desa Lombo, Sidrap kembali menampar kesadaran publik. Pelaku Rustam, 31 tahun, yang tega menghabisi nyawa seorang ibu rumah tangga, diduga kuat berada di bawah pengaruh narkoba. Tragedi ini menegaskan bahwa bahaya narkotika di Sidrap tak lagi sekadar persoalan hukum, tetapi ancaman nyata bagi nyawa manusia. Dalam waktu kurang dari 12 jam, Polres Sidrap berhasil menangkap Rustam, pelaku pembunuhan keji terhadap. Jadi ini salah satu kasus yang baru-baru terjadi ya. Ini pelakunya ini dia awalnya seorang pecandu narkoba. Lama-lama dia melakukan tindak kriminal, dia tidak sadar diri telah membunuh orang, ya, hanya gara-gara sakit hati, ya. Jadi pengguna narkoba ini bisa saja dia bisa melakukan tindak kriminal tanpa dia sadari. Oke. Nah, ini dukungan dan sumber daya. Jadi saya lampirkan itu layanan konseling dari ini nomor teleponnya BNN ya. Jadi ada BNN di Sidrap ya. Alamatnya itu Jalan Korban 40.000 Jiwa, nomor 6 Majeling, Kecamatan Maritengeh, Angkajene ya. Nah, ini nomor HP-nya. Siapa tahu di sini ada yang maksudnya ada yang melihat atau mengetahui, ya baiknya kita langsung melaporkan ataukah laporkan terlebih dahulu ke orang yang lebih dewasa. Oke. Sekian untuk hari ini ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Oke.
Cynthia. Silahkan naik, Cynthia. Duduk aja Ibu. Bagaimana seandainya jika kita melihat ada teman atau tetangga kita yang ketahuan mengkonsumsi narkoba? Apa yang harus kita lakukan? Tadi pertanyaan Cynthia, yaitu bagaimana jika seandainya, semoga tidak terjadi, jika seandainya kita melihat ada teman kita atau tetangga yang dicurigai atau ketahuan mengkonsumsi narkoba. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Tadi itu sudah dijelaskan di dalam video bahwa ketika kita menemukan seseorang yang betul-betul dia ketahuan mengkonsumsi narkoba, maka langkah yang pertama tadi yang saya katakan, melaporkan ke orang yang lebih dewasa. Kalau misalkan kita di lingkungan sekolah, laporkan dulu ke bimbingan Bapak Ibu guru kita yang di BK ya, bimbingan konseling. Nanti Bapak Ibu guru tak yang melaporkan ke pihak BNN dan pihak kepolisian. Nanti ditangani ya. Masih ada? Tidak ada? Nah, jadi saya simpulkan ya untuk pembelajaran anti narkoba ini bahwa untuk melindungi diri kita dari yang namanya narkoba itu yang pertama tadi adalah mendekatkan diri ke pencipta ya, rajin beribadah, kemudian banyak-banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti ekstrakurikuler. Jadi saya sangat mendukung kalian itu mengikuti atau masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, Pramuka, atau PMR ya, Paskib juga. Jadi ikuti sama itu nak, maka kamu akan terlindungi dari pergaulan bebas. Kemudian cara menghindari yang lain lagi itu seperti tidak mengkonsumsi atau tidak merokok ya, tidak merokok. Jadi supaya kalian tidak kecanduan dengan hal yang besar seperti narkoba, maka hal kecil terlebih dahulu yang harus kita hindari, yaitu tidak merokok. Karena rokok itu juga bikin kecanduan. Ya, paham ya? Oke. Jadi semoga apa yang saya jelaskan hari ini atau presentasikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.